Rapat paripurna virtual, maraton bahas 4 agenda. Masyarakat harus patuhi larangan mudik. Tapal batas Jawa Tengah, Jawa Timur. Monumen kapal selam tepat untuk wisata edukasi. Perbankan Jateng perlu evaluasi periodik terhadap debitur. Tata kelola infrastruktur di Sleman menarik minat Komisi D. Disorot, perlindungan pekerja migran. Hai dulu Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen In Frame akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscilla Chandra. Saya Renaldi Eka dan inilah Parlemen In Frame selengkapnya. Rapat paripurna yang digelar pada 3 Mei ada 4 agenda pembahasan. Salah satu diantaranya yakni penetapan keputusan DPRD mengenai LKPJ Gubernur 2020. Dalam rapat paripurna yang digelar pada 3 Mei 2021 ada 4 agenda pembahasan, diantaranya penetapan keputusan DPRD mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur 2020. Yang kedua, soal tanggapan gubernur terhadap pemandangan umum fraksi atas Raperda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2018-2023. Selanjutnya, penyampaian gubernur atas Raperda Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan Petambak Garam, dan Pengolah. Dan agenda terakhir soal pembentukan Pansus RPJMD 2018-2023. Rapat paripurna yang digelar secara virtual itu dipimpin Ketua DPRD Bambang Kusrianto bersama Wakil Ketua DPRD Heri Pudiatmoko dan Ferry Wawan Cahyono, serta dihadiri Wakil Gubernur Tarz Yassin. Untuk agenda pertama, Ketua Pansus LKPJ Srianto Saputro menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2020, Pemprov perlu melakukan percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya, kajian strategis anggaran refocusing supaya tepat sasaran. Selain itu, Pansus juga menilai perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah. Agenda kedua dilanjut dengan penyampaian tanggapan gubernur yang dibacakan Tarz Yassin mengenai pemandangan umum fraksi atas Raperda Perubahan RPJMD. Dikatakan, Pemprov sependapat dengan pandangan umum fraksi bahwa kejadian pandemi COVID-19 telah memberikan dampak pada seluruh sendi kehidupan, tidak hanya kesehatan tapi juga ekonomi dan sosial. Untuk agenda ketiga soal Raperda Nelayan, Tarz Yassin mengatakan bahwa Raperda itu sangat penting untuk memperhatikan kesejahteraan nelayan yang selama ini masih berpenghasilan rendah. Agenda terakhir yakni pembentukan Pansus RPJMD 2018-2023, di mana Muhammad Saleh dari fraksi Golkar didaulat untuk menjabat Ketua Pansus RPJMD dan Hadi Santoso dari fraksi PKS sebagai Wakil Ketua. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono menghimbau masyarakat untuk menunda keinginan pulang kampung pada Lebaran ini. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono menghimbau masyarakat untuk bisa menunda keinginan pulang kampung pada Lebaran ini. Hal itu mengingat kasus COVID-19 di tanah air masih tinggi sehingga perlu menghindari adanya klaster baru. Pernyataan itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Ngobrol Bareng Dewan atau NGODE dengan tema Tidak Mudik untuk Keselamatan Bersama di pelataran Masjid Agung Jawa Tengah pada Senin 3 Mei 2021. Dalam dialog itu, ia mengatakan kebijakan pemerintah tersebut hendaknya disikapi secara bijaksana dan perlu ditaati. Sementara dari perspektif agama, Wakil Ketua Umum MUI Jateng Profesor Ahmad Raufik mengatakan, larangan pemerintah itu secara kaidah adalah mencegah lebih baik daripada mengobati atau menunda akan lebih baik daripada membawa mudarat. Dari sudut pandang budaya, Ketua Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Undip Semarang, Dr. Aminuddin menilai, kesehatan orang banyak merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya sebatas kerumunan kecil, melainkan yang makro juga menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, masyarakat harus menyadari kebijakan pemerintah mengenai mudik Lebaran tahun ini. Komisi yang menyoroti tugu tapal batas Jawa Tengah dengan Jawa Timur, tepatnya di Desa Tengger, Kecamatan Bulukerto, Wonogiri, dan Desa Poncol Magetan pada Kamis 29 April 2021. Garis perbatasan wilayah mendapat sorotan dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Seperti pada Kamis 29 April 2021, Komisi A melihat tugu tapal batas Jateng dan Jatim, tepatnya di Desa Tengger, Kecamatan Bulukerto, Wonogiri, dan Desa Poncol Magetan.
Sekretaris Komisi A Irna Setiawati mengatakan, untuk mengetahui kondisi wilayah batas antara Provinsi Jateng dengan Jatim dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Sementara Wakil Ketua DPRD Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri mengatakan, penanda tugu perbatasan antara Provinsi Jateng dengan Provinsi Jatim yang berada di sekitar tanaman pohon sengon laut, kondisinya sekarang masih sangat baik. Termasuk kondisi jalan yang berada di perbatasan juga masih sangat baik. Dengan ini kita bisa melihat perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sisi sebelah sana Wonogiri, sisi sebelah sini Magetan, Jawa Timur. Dan ditandai dengan balok batu itu, tanda pembatas antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, kita bisa menyaksikan kalau kondisi jalannya sama, biasa. Ya, tidak ada masalah. Artinya inilah keunikan perbatasan ini. Dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata di tengah pandemi, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan studi banding ke objek wisata edukasi Moncastle yang berada di kota Surabaya pada Kamis 29 April 2021. Dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata di tengah pandemi, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan studi banding ke objek wisata edukasi Monumen Kapal Selam atau Moncastle yang berada di kota Surabaya pada Kamis 29 April 2021. Di sana, Wakil Ketua Komisi B Sri Maryuni mengakui selama ini pandemi COVID-19 telah memukul semua sektor pariwisata, sehingga butuh kreativitas supaya bisa bertahan, tak terkecuali pengelola wisata edukasi Moncastle. Mendengar hal itu, Asisten Manajer Bagian Dalam KRI Pasopati 410 Wagino mengakui, saat pandemi ini seluruh objek wisata yang ada di Surabaya kurang bergairah. Meski begitu, wisata edukasi Moncastle tetap mampu menarik daya kunjung masyarakat, mengingat Moncastle bukan hanya objek wisata biasa. Selain wisata edukasi, Moncastle juga menjadi motivasi anak-anak untuk belajar tentang wilayah kemaritiman di Indonesia. Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pengelola perbankan milik pemerintah provinsi untuk membuat periode kontrol kepada nasabah. Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pengelola perbankan milik pemerintah provinsi untuk membuat periode kontrol kepada nasabah atau peminjam. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto usai berdiskusi dengan BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun mengenai optimalisasi perbankan untuk PAD di Kabupaten Madiun pada Kamis 22 April 2021. Ia menjelaskan, dengan dilakukannya kontrol secara periodik itu, nantinya memiliki dampak positif terhadap non-performing loans NPL atau kredit macet. Dengan begitu, di akhir pembukuan Bank Jateng dan BPR BKK Jateng bisa memiliki NPL yang rendah. Menanggapinya, Triwiyono selaku Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Madiun mengaku sependapat dengan hal tersebut. Dengan mekanisme yang sudah terjadwal dan dijalankan itu, BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun kini telah mampu membuka 3 cabang di luar Kabupaten Madiun. Di antaranya Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Ngawi. Nomenklaturnya pasti itu satu sisi ya. Kita lihat sebenarnya NPL yang rendah. Tentunya ya kalau kita komparasikan secara mutlak tidak boleh bisa ya. Karena artinya apa? Pertama ini cuma tunggal, kepemilikannya kabupaten. Kalau kita kan provinsi dan kabupaten kota, sisi aset juga dan sebagainya. Tapi ada satu hal sisi yang menarik juga, bahwasanya ternyata itu tadi evaluasi 3 bulanan yang harus dilakukan terus-menerus. Ya karena kebetulan juga tadi disampaikan kan, kepala daerah dalam ini wakil kepala daerahnya ternyata juga bekas direktur bank, berarti kan praktisi juga, jangan sampai. Tapi ternyata evaluasi 3 bulanan inilah yang paling tidak akan punya dampak positif terhadap rendahnya NPL itu. Sehingga kan salah satu tadi kan sudah disebutkan, kalau nasabah 2 bulan menunggak, ini harus menjadi peringatan pertama. Jadi saya kira ini yang harus langkah positif dalam tata kelola perbankan kita, BPR kita, bahwasanya paling tidak ini evaluasi 3 bulanan, sekaligus juga masalah penanganan terhadap para debitur yang kebetulan macet baru 2 bulan, ternyata lebih efektif untuk menurunkan angka NPL itu sendiri. Saya kira itu. Untuk memahami konsep infrastruktur yang baik, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan studi banding ke beberapa kabupaten kota. Salah satunya ke Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis 29 April 2021. Untuk memahami konsep infrastruktur yang baik, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan studi banding ke beberapa kabupaten kota.
salah satunya ke Kabupaten Sleman, Provinsi DIY pada Kamis 29 April 2021. Saat berdiskusi dengan Kepala Dinas PU Sleman Taufik Wahyudi, didampingi Kabid Perumahan Warsono dan Kabid Cipta Karya Haryadi, dijelaskan bahwa secara keseluruhan belum ada regulasi yang mengatur tentang penanganan pembangunan pemeliharaan infrastruktur antara Pemprov DIY dan Pemkab Sleman. Termasuk di bidang perumahan yang ada di Sleman, pihaknya juga fokus pada renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH dan prasarana-sarana umum. Dalam hal ini, anggota Komisi D Sri Hartini menanyakan perihal pelaksanaan program RTLH serta terkait bantuan renovasi rumah dari komunitas. Taufik menjawab, RTLH itu sudah ditangani sejak 2010 dan sampai sekarang tersisa 12.000 rumah yang belum ditangani. Dalam pelaksanaan renovasi RTLH, mendapat dukungan dana dari CSR Bank Sleman dan Bank DIY. Terkait dengan adanya refocusing, hal itu masih bisa dimunculkan dalam anggaran perubahan. Pekerja migran Indonesia mendapat sorotan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah karena dinilai mampu mengurangi pengangguran. Pekerja Migran Indonesia atau PMI mendapat sorotan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah karena dinilai mampu mengurangi pengangguran. Untuk itu, Komisi E berusaha mengkaji persoalan tersebut dengan melakukan penguatan data dan informasi ke Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi yang dinilai mampu menyalurkan PMI secara baik ke luar negeri. Saat berdiskusi dengan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, Yusuf Rosyadi bersama jajarannya, pada Kamis 29 April 2021, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid mengatakan, pihaknya ingin membahas persoalan PMI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Ia menilai PMI perlu disorot karena selain mengurangi pengangguran juga mampu menyumbang devisa negara. Menanggapinya, Yusuf Rosyadi mengatakan komitmen negara dalam perlindungan ketenaga kerjaan sangat penting. Namun, ia mengakui hal tersebut cukup sulit dilaksanakan karena sangat berkaitan dengan kondisi refocusing anggaran sekarang ini. Sejauh ini, Kabupaten Ngawi melaksanakan penempatan PMI dalam 2 sektor, yaitu formal dan informal. Secara teknis, perlindungan PMI di Kabupaten Ngawi sudah disiapkan skema, mulai dari pelatihan, pra-penempatan, dan kepulangan yang sesuai dengan peraturan saat ini. Kami bersama segenap kerabat kerja yang bertugas di Berlian TV mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya Priscila Chandra. Saya Renaldi Eka. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, Aspiratif, informatif.